Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita belajar IPA untuk subtema 3 buku 5E ya. Tentang apa nih? Yaitu tentang jaring-jaring makanan. Yang kemarin ya waktu sama Bunda Mei sudah belajar tentang rantai makanan ya. Rantai makanan apa sih? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, hanya garis saja. Misalnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu bisa terdapat 2 rantai makanan, 3 rantai makanan, bahkan 4 rantai makanan. Ya banyak ya, dia saling berhubungan. Pada jaring-jaring makanan, organisme pada tingkat pertama ya itu diisi produsen atau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dibantu sinar matahari. Organisme yang menduduki tingkat kedua yaitu konsumen 1 ya. Udah diajari kan, konsumen 1 adalah apa? Makhluk hidup yang memakan produsen atau kalau kelompok hewannya adalah kelompok hewan herbivora ya. Tingkat ketiga adalah hewan yang memakan herbivora ya, atau di rantai makanannya adalah konsumen kedua, dan sampai terakhirnya nanti tingkat paling ujung adalah tingkat puncak yaitu konsumen puncaknya atau hewan yang sudah nggak ada yang bisa makan ya, nggak bisa makan, jadi dia binasanya adalah mati dengan alaminya ya, lalu baru dimakan sama diskomposer. Nah, kakak perhatikan di sini piramida ekologi ya. Kalau kakak perhatikan tingkat pertama itu ya, tingkat pertama itu paling banyak adalah tumbuhan. Tingkat kedua semakin sedikit dia herbivore. Habis herbivore ada lagi hewan pemakan herbivore. Semakin sedikit dan semakin sedikit. Nah, itu hukum alam kan? Hukum alam. Jadi untuk makan dan dimakan itu yang paling banyak itu ya paling tingkat bawah. Kalau kita bandingkan gini, misalnya kalau tumbuhannya sedikit ya, atau tumbuhannya nggak ada, apa yang terjadi ke atasnya? Kan pasti kepunahan kan? Atau misalnya puncaknya, tingkat puncaknya ada harimaunya banyak, berarti dia harus makan yang makhluk hidup di bawahnya. Kalau semakin banyak dimakan ya habis, maka akan terjadi kepunahan. Makanya ekosistem yang seimbang adalah ya, apa ekosistem yang seimbang? Adalah posisi piramidanya sama, seimbang. Jadi kalau sesuai banyak, semakin sedikit itu ekosistem yang seimbang. Sekarang kakak perhatiin buku halaman 101, ada gambar perubahan suatu ekosistem. Ada padi, ada ulat, ada sawi, ada tikus, belalang, terus katak, burung dan burung elang. Seandai kata ya, bagaimana jika si burung di sini burung pipitnya mati, burung pipitnya mengalami kepunahan ya, apa yang terjadi? Kita lihat pengaruhnya. Burung pipit itu berpengaruh kepada elang, berpengaruh kepada ulat, berpengaruh kepada belalang. Logika aja, ulat sama belalang dimakan burung pipit. Jika burung pipitnya kepunahan, maka ulat apa sama belalang dia akan meningkat apa semakin sedikit? Ya pasti dia akan semakin meningkat. Nah, kalau semakin meningkat, apa yang terjadi? Ya, tumbuhan di sini ada padi, ada sawi, maka akan semakin dimakanin sama si ulat sama si itu, maka akan habis. Ya, kalau di atasnya si burung dimakan oleh dimakan oleh elang, maka yang terjadi ya elang
populasinya akan berkurang juga karena makanannya berkurang. Walaupun di sini masih ada elang makan si tikus, makan si kodok ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh deh kalau untuk elang sendiri ya, karena masih ada 2 jenis makanan yang masih di alam. Nggak ada burung, ya ada katak, ya ada tikus. Tapi kalau untuk si ulat itu sendiri ya, ulat itu sendiri dia akan meningkat. Ulat itu sendiri dia akan meningkat populasinya karena nggak ada yang makan lagi ya. Kalau belalang meningkat enggak? Ya biasa saja karena dia tapi meningkat sedikit. Dia masih ada yang makan, yaitu seekor katak ya. Itu pengaruhnya. Jadi satu makhluk hidup juga mempengaruhi makhluk hidup yang lain. Makanya kita harus menjaga kelestariannya makhluk hidup. Jangan sampai salah satu punah. Si katak mah biarin aja dah, ngeganggu atau ternyata si katak juga mempengaruhi ekosistem, yaitu makanin belalang. Kalau belalang nggak dimakan oleh katak, ya makin banyak karena yang makannya cuma burung. Perubahan ekosistem yang ada di alam ini ya, itu pasti selalu berubah, tiap tahunnya selalu berubah. Nah, ada yang diakibatkan oleh alam, ada yang diakibatkan oleh manusia. Kalau yang disebabkan oleh alam ya, perubahan ekosistemnya itu akan berubah, tapi dia bisa diperbaiki, nggak rusak banget. Tapi kalau yang disebabkan oleh manusia itu pengaruhnya sangat besar ya. Misal bakaran hutan yang disengaja oleh manusia ya, hilang semua habitatnya, tempat tinggalnya hewan hilang semua. Pembuangan sampah di sungai, hilang habitatnya, hewan-hewan yang itu keracunan mati semua ya, bakalan berubah banget ya. Jadi yang sangat merubah ekosistem itu adalah perubahan yang diakibatkan oleh manusia. Makanya kita sebagai manusia harus mau menjaga alam. Nanti pengaruhnya ke kita juga. Ekosistem rusak ya, ekosistem rusak ya pasti ke kita juga ntar timbal baliknya. Kakak perhatikan di buku halaman 116 tematik. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya, ada banyak. 1. Penebangan hutan secara liar ya. Akibatnya apa? Hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan hewan dan tumbuhan, sehingga beberapa jenis hewan akan menjadi langka. Berkurangnya pepohonan menyebabkan pasokan oksigen ya berkurang. Akibatnya apa? Suhu menjadi naik ya. Bumi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kita juga kalau oksigen kurang ya akhirnya jelek ke paru-paru. Yang ketiga, tidak ada lagi akar tanaman ya, yang dapat menahan hujan sehingga menyebabkan banjir, erosi dan tanah longsor. Jadi kalau di gunung hujan ya, karena gunungnya hutannya terbakar, nggak ada yang nyerap air lagi, langsung si air turun ke bawah, longsor, banjir itu yang terjadi. Erosi dan mengikis lapisan tanah yang subur sehingga tanah menjadi tandus. Kan kalau ada pohon itu daun berguguran jadi pupuk, pupuknya bisa dimanfaatkan oleh pohon. Tapi ketika tidak ada pohonan, tadi terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi erosi, tanah yang banyak pupuknya terbawa air ke laut, ke sungai ya. Sisanya adalah tanah tandus dan akhirnya apa? Hutannya nggak bisa ditanamin lagi, nggak baik ya tanahnya. Yang kedua, penambangan terbuka. Si tanah digali, dirusak ya alamnya. Yang gunung habis babat ya, tinggi jadi rata buat semen, buat segala-galanya. Itu juga mengakibatkan segala macam rusak. Hutan berubah menjadi gurun yang tandus ya. Terus kegiatan penambangan menggunakan senyawa kimia mengakibatkan menghasilkan limbah. Limbah tersebut mencemari tanah dan sumber air yang lainnya. Aliran sungai yang kena limbah membunuh sungai, ikan, dan hewan lainnya. Ya. Yang ketiga, pembuangan sampah atau limbah yang sembarangan. Itu juga mengakibatkan tanah dan sungai menjadi tercemar. Tanah yang tercemar, limbah, sampah menjadi tidak subur. Jika sumber air tercemar oleh sampah dan limbah, maka manusia akan kesulitan mencari air bersih. Penggunaan pupuk pestisida ya untuk menyuburkan tanaman pertanian itu juga kalau berlebihan sangat buruk
akibatnya. Ya, apa yang terjadi? Bagian pupuk pestisida yang tidak diserap oleh tumbuhan akan terbuang bersama aliran air, ya, mencemari air. Terus memicu pertumbuhan ganggang di sungai-sungai, yang akibatnya tumbuhan air tertutup, kurang sinar matahari, ya, mengakibatkan ekosistem perairan rusak. Pestisida juga bersifat racun bagi makhluk hidup, sehingga kandungan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hewan air. Penangkapan hewan yang tidak terkendali untuk perburuan, terus kalau misalnya nangkap di laut pakai bom atau kita harimau, akibatnya apa ya? Kecil yang besar tidak mati semua, tidak ada pembudidayaan lagi. Ya. Intinya, ya, kerusakan alam itu terjadi bukan karena alam itu sendiri, lebih banyaknya adalah oleh ulah manusia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupannya dia sendiri, nggak mikir anak cucunya nanti mau bagaimana, apakah anak cucunya nanti masih bisa lihat hutan, apakah anak cucunya bisa menikmati pantai, ya. Dia memikir untuk diri sendiri, ya. Makanya kita jadi manusia, ya, jangan serakah, manfaatkan alam boleh, tapi dengan baik, ya. Harus ingat dengan cucu, ya, dengan anak kita. Mereka juga pengen menikmati, mereka juga pengen tahu mana badak, mana buaya, mana kudanil. Jangan sampai binatang-binatang tersebut punah karena ulah kita manusia, yang menebang pohon sembarangan, yang membakar hutan sembarangan, yang membuat lahan, ya, demi keuntungan sendiri, lupa sama alam. Akibatnya apa? Ke diri kita sendiri nanti akhirnya bisa-bisa kiamat, ya, kiamatnya kiamat kekurangan makanan. Bisa kiamatnya alamnya rusak itu sendiri, bencana alam di mana-mana yang diakibatkan oleh manusia. Pesan Bapak sekarang, jaga ekosistem dengan baik, ya. Jangan menganggap remeh binatang apapun, karena Allah menciptakan makhluk hidup itu pasti punya manfaatnya. Ya, nyamuk diciptakan sama Allah bukan untuk menjadi hama saja, tapi untuk menjadi makanan cicak, makanan yang lainnya, ya. Oke Kak, dari Bapak sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.